Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam pembahasan teks tanggapan di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur pembangun dan unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa kalian dapat memahami, menemukan, menjelaskan 3 struktur, dan menemukan minimal 2 unsur kebahasaan berupa gaya bahasa atau majas penghalusan dari teks tanggapan dengan tepat. Dalam pelajaran ini, kalian pun diharapkan memiliki sikap berani, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, bahwa teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik. Di dalam teks tanggapan terdapat 3 struktur pembangun. Yang pertama adalah konteks. Konteks merupakan bagian awal teks tanggapan yang berisi apa yang ditanggapi, di mana kejadiannya, kapan peristiwa terjadi, lalu peristiwa apa yang digambarkan, apakah politik, sosial, seni budaya. Struktur yang kedua adalah deskripsi. Dia terdapat di bagian tengah dari teks tanggapan. Berisi mengenai apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Struktur akhir dari teks tanggapan adalah penilaian. Di dalamnya digambarkan tentang apa yang penulis pikirkan tentang sesuatu yang sedang dibahas. Nah, berikut adalah sebuah teks tanggapan tentang internet. Kita lihat di bagian awal atau konteks digambarkan mengenai pengertian internet dan bagaimana pemanfaatannya. Di struktur yang kedua, deskripsi, digambarkan tentang dampak positif dan dampak negatif dari internet. Struktur yang terakhir atau penilaian digambarkan tentang penilaian penulis. Di awal dituliskan bahwa internet memiliki sisi positif dan sisi negatif. Lalu, bagaimana menyikapinya? Selanjutnya, kita membahas unsur kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama, dalam teks tanggapan terdapat ungkapan persetujuan. Fungsinya yaitu menguatkan pikiran penulis dan menyatakan persetujuannya. Contoh, pendapat yang dikemukakan penulis sangat tepat. Yang kedua adalah ungkapan penolakan. Di sini digambarkan tentang ketidaksetujuan penulis tentang suatu fenomena yang sedang dibahasnya. Contoh, pandangan-pandangan itu dapat terbantahkan. Atau saya kurang setuju dengan yang digambarkan, dan sebagainya. 3. Ungkapan yang bertujuan untuk mengungkapkan sudut pandang orang lain. Contoh, dia mengatakan, penulis menyatakan. Yang keempat adalah terdapat ungkapan tanggapan yang menggambarkan kesimpulan dari data orang lain. Contoh, data yang disajikan menunjukkan bahwa ini memperkuat bahwa dalam teks tanggapan terdapat fakta. Yang kelima, nah ini adalah titik tekan dalam pembelajaran unsur kebahasaan kita dalam pertemuan kali ini, yaitu gaya bahasa atau majas penghalusan. Dalam teks tanggapan, kita diajarkan bagaimana memberikan kritik dengan cara memperhalus, agar tidak ada rasa-rasa sakit hati, dan kritikan yang kita berikan dapat membangun atau membuat sebuah perubahan. Contoh, saya setuju dengan pendapat itu, tapi alangkah baiknya jika. Yang keenam adalah kata bilangan. Digunakan sebagai informasi dari urutan-urutan. Jadi,
ada urutan-urutan informasi dalam teks tanggapan. Contoh pertama berikutnya. Ini unsur kebahasaan yang kita temukan dari teks tanggapan internet yang sudah Ibu contohkan di awal. Di dalam teks internet berjudul internet itu terdapat 4 unsur kebahasaan yang merupakan ciri khas dari teks tanggapan. Yang pertama adalah kata bilangan. Yang kedua, teks berjudul internet itu menggunakan ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, di dalamnya juga terdapat ungkapan persetujuan. Yang keempat, terdapat gaya bahasa atau majas penghalus. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketika ada yang tidak dipahami, kita akan berdiskusi di Classroom dan WhatsApp Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.